Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Pak Tomo. Kali ini dalam pelajaran IPA kelas 7 SMP. Judulnya yaitu Objek IPA dan Pengamatannya. Subjudulnya yaitu Penyelidikan dalam IPA. Seseorang yang melakukan penyelidikan dalam IPA harus mempunyai keterampilan proses IPA. Keterampilan proses IPA itu ada dua jenis, yaitu keterampilan proses sains dasar dan keterampilan proses sains terintegrasi. Nah, ini nih yang gampang, ini yang agak ribet gitu aja ya. Jadi ada sains dasar, ada sains terintegrasi. Keterampilan proses sains dasar itu harus mampu mengamati terus mampu memprediksi, mengelompokkan, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan. Mengamati itu terdiri dari melihat, mendengar, membau, bukan mencium ya, membau, meraba, merasakan, mengukur. Itu semua namanya mengamati. Jadi mengamati itu bisa mendengar, bisa melihat, bisa membau. Kalau waktu SD mengamati itu sepertinya melihat ya. Nah, mengamati itu bisa melihat, mendengar, membau, meraba, merasakan, mengukur. Atau mengamati adalah menemukan fakta dengan menggunakan panca inderanya. Ya, boleh mata, boleh telinga ya, boleh lidah, ini merasakan. Kemudian memprediksi itu memperkirakan apa yang akan terjadi atau memperkirakan akibatnya. Jika es dipanaskan, sudah bisa memprediksi bahwa nanti akan mencair. Jika air dipanaskan, sudah bisa diprediksi nanti akan mendidih. Itu namanya memprediksi. Mengelompokkan itu bisa menemukan ciri-ciri yang sama lalu dikumpulkan. Misalnya bebek, bebek, apa yang sejenis dengan bebek? Yang sejenis dengan bebek yaitu itik, angsa, ya, itik, angsa. Nah, kemudian yang sejenis dengan ayam misalnya, ada burung, ada apa lagi? Nah, semacam itu namanya mengelompokkan ya. Kemudian menyimpulkan. Menyimpulkan itu menentukan suatu pengertian, menentukan suatu keputusan, menentukan suatu kesimpulan itu apa ya? Pengertian yang ditentukan ya. Pokoknya dia menentukan keputusan, menentukan pengertian berdasarkan hal yang diamati, namanya menyimpulkan. Mengkomunikasikan artinya bisa melaporkan pada orang lain, bisa menyampaikan pada orang lain tentang apa yang sudah diamati atau dilakukan. Keterampilan proses sains terintegrasi ini yang lebih tinggi lagi, keterampilan yang lebih tinggi yaitu merumuskan masalah, mengidentifikasi variabel, atau variabel itu semacam angka yang menunjukkan ukuran ya, tingginya berapa, terus itu apa, berat masanya berapa, panjangnya berapa, itu namanya mengidentifikasi variabel. Memperoleh data itu dengan mencatat, dengan mengamati ya, dengan wawancara, itu namanya memperoleh data. Merancang penelitian. Jadi kalau sudah merumuskan masalah lalu diteliti masalah itu. Melakukan percobaan. Percobaan berguna untuk memperoleh kesimpulan atau memperoleh pengertian ya. Seorang penyelidik IPA atau peneliti IPA juga mempunyai sikap ilmiah. Sikap ilmiah itu apa? Mampu membedakan opini dan fakta. Misalnya ada yang mengatakan bahwa bumi itu datar, itu namanya opini. Bumi itu bulat, fakta, karena sudah ada bukti. Ya. Jadi bedakan opini dan fakta. Berani mencoba, harus coba ya. Berani mencoba, kemudian jujur,
Kalau udah mencoba harus jujur. Hasil percobaan itu harus nggak boleh ngarang ya. Jujur itu tidak mengarang, harus sesuai fakta. Kemudian teliti, objektif. Objektif itu sesuai kenyataan, mirip kayak jujur ya. Kemudian bekerja sama. Seorang yang bersikap ilmiah harus mau bekerja sama karena tidak bisa melakukan sendiri. Percobaan itu sering-sering kita tidak bisa melakukan sendiri. Kemudian gigih, tidak mudah putus asa. Terus yakin. Kalau itu hasilnya sudah keluar, dicatat ya harus yakin. Itulah hasilnya, nanti diulang lagi. Mensyukuri dan mengagumi ciptaan Tuhan. Kita harus selalu ingat bahwa segala sesuatu itu adalah ciptaan Tuhan. Yang banyak sekali belum kita temukan hukum-hukumnya. Ya. Baru sedikit hukum-hukum dari ciptaan Tuhan itu yang ditemukan manusia. Baik, sampai sini dulu pembahasannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.